coba melihat airnya di bawah seperti itu. Jadi kedalaman dari 30 meter pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bakal Official. Apa kabar kalian semua para subscriberku dimanapun kalian berada, dan seluruh pemirsa di seluruh Nusantara ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kesempatan malam hari ini saya akan melakukan uji nyali di sebuah makam pepunden yang ada di Desa Kedok, Turen. Dimana di situ tempatnya ada di tengah area persawahan, dan menurut narasumber yang saya temui bahwa di sini banyak diperbincangkan orang bahwa di sini itu sangat angker. Dan kebetulan malam ini saya sendiri, tidak membawa kameramen, dan untuk malam ini saya akan melakukan uji nyali di makam yang konon katanya itu angker, dan saya belum menyatakan ataupun belum membuktikan yang sebenarnya. Maka malam ini saya akan membuktikan antara angker dan tidaknya. Saya akan mencoba berinteraksi dengan makhluk astral yang ada di sini. Baiklah pemirsa, ikuti perjalanan saya terus. Jangan sampai lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita mulai melakukan penelusuran di makam Mbaka Sidu namanya. Baiklah pemirsa, malam ini saya sudah sampai di tujuan di mana saya akan melakukan uji nyali. Dan ini adalah bentuk makam dari Mbah Kasidu ini. Dan Mbah Kasidu ini adalah bedak rawang yang babat alas tanah Kedok sini. Tepat ada di sampingnya. Ini ada pohon beringin besar yang sangat tua sekali. Dan pohon ini diperkirakan kurang lebih ratusan tahun, karena belum ada yang tahu kapan ditanam pohon beringin ini, tapi diperkirakan kurang lebih dari besarnya seperti ratusan, karena dilihat dari akarnya sudah menjulur ke bawah, dan ini kayaknya sudah pernah dipotong karena kemungkinan tertepak angin. Dan pohon ini tingginya kurang lebih sekitar dari 10 meter. Pohon beringin ini rimbun karena pohon beringin ini sudah identik dengan makhluk astral. Tempatnya pun sudah mulai merasa mistis, dan kayaknya energi sudah berbenturan. Ini banyak suara dari tokek ataupun cecak. Dan akar dari pohon beringin ini sudah menjulur. Dan letak dari pemakaman Mbah Kasidu ini ada di tengah persawahan. Di sini juga ada tanaman, bukan lagi hanya padi, namun juga ada gandum. Dan saya akan mengelilingi dari area makam ini dulu sebelum saya melakukan uji nyali yang ada di makam. Oke, kita akan mencoba menelusuri
Luas dari bangunan makam ini diperkirakan kurang lebih 5 meter persegi, dan dibangun sangat kokoh sekali dan sangat rawat. Makam ini tepat ada di samping makam sebelah kanan. Ini ada sebuah sumur tua, dan menurut narasumber yang saya temui, sumur tua inilah sering terjadi penampakan sebuah kuntilanak. Dan dalam dari sumur ini diperkirakan kurang lebih sekitar 30 meter. Kita akan mencoba melihat airnya di bawah. Seperti itu. Jadi kedalaman dari 30 meter, pemirsa. Dan kalau dilihat tepat ada di situ, kita fokuskan. Tepat ada di pertengahan sawah. Kita fokuskan. Itu kayak ada sebuah penampakan. Sangat-sangat jelas sekali. Dan kamera mulai redup dengan sendirinya. Dan kita akan mencoba melakukan penelusuran yang ada di dalam makam. Dan itu rupanya tepat ada di samping makam. Itu ada sebuah anak kecil berdiri. Kita fokuskan dulu. Wih, rupanya sudah mulai bermunculan makhluk astral yang ada di sini. Benturkan energimu, beritahu dengan tanda apapun jika kamu sudah datang. Kita sesama ciptaan Tuhan, marilah kita saling memberitahu terhadap umat manusia yang ada di dunia, antara ada dan tidaknya makhluk astral, agar semua orang tidak selalu menyalahkan makhluk yang tidak kasat mata. Tampakkan wujudmu, itu ada di sebuah pohon. Oke. Kita akan mencoba memasuki area makam. Dan ini pintu sudah mulai terbuka. Kita akan masuk dulu ke makam ini. Inilah makam Mbah Kasidu. Dan dalamnya luasnya kurang lebih dari 5 meter. Dan makam ini dibangun bagus, sebagus ini, dan sudah bersih. Orang di warga sekitar sudah mengkeramatkan makam ini. Ini adalah makam Mbah Kasidu. Jadi sosok leluhur yang pernah babat alas di sini. Namun belum ada yang tahu biodata yang sebenarnya, kapan meninggalnya, namun diperkirakan sudah ratusan tahun. Dan makam ini panjangnya kurang lebih dari 3 meter, 2 meter, lebarnya kurang lebih 1 meter. Dan saya nanti akan mencoba melakukan uji nyali ada di sini, di makam ini. Tempat makam ini jauh dari pemukiman karena berada di daerah tengah sawah.
Dan seperti biasa nanti saya akan melakukan ritual, yaitu seperti yang saya lakukan selayaknya biasanya, yaitu dengan permisi atau membakar dupa, dan saya akan melakukan uji nyali di sini. Dan pemirsa, saya tidak mengetahui ini apa. Baiklah, kita akan melakukan ritual dulu seperti biasa. Baiklah pemirsa, saya akan melakukan ritual dulu, yaitu seperti biasa kalau kita masuk makam. Dan seperti biasa pula saya selalu membakar dupa untuk melakukan permisi atau mendoakan arwah leluhur yang pernah babat alas di desa Kedok ini. Mudah-mudahan leluhur yang ada di sini selalu diterima arwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nanti akan melakukan uji nyali yang ada di sini, di tempat ini dan di makam ini pula. Dan saya ingin mengetahui makhluk astral jenis apa yang menunggu ada di sini. Baiklah para subscriberku dan para pemirsa yang ada di rumah, saya akan melakukan uji nyali dan lampunya nanti akan saya matikan, lampu kameranya, dan saya akan menggunakan lilin. Karena makhluk astral yang ada di biasanya yang ada di tempat-tempat seperti ini, dia tidak mau menampakkan wujudnya kalau menggunakan lampu kamera atau lampu infrared. Namun malam ini saya akan melakukan uji nyali dan saya akan mencoba berinteraksi dengan makhluk astral yang ada di sini. Saya akan menggunakan sebuah lilin karena lilin adalah identik dengan cahaya yang redup, yang bisa menghadirkan makhluk yang tidak kasat mata. Dan saya akan membuktikan kepada pemirsa yang ada di rumah, di mana bahwa makhluk astral itu sebenarnya ada, walaupun tiada. Kenapa saya bilang ada dan namun walaupun tiada? Karena dibilang ada kita tidak nampak, karena hanya bisa dilihat dengan mata satu, yaitu mata batin. Namun kita bisa merasakan kedatangan dan kehadirannya nanti. Oke pemirsa, saya akan mencoba melakukan interaksi dengan menggunakan lilin ini. Nanti lampunya saya matikan. Kita matikan dulu lampunya. Cukup kita menggunakan pencahayaan lilin. Baiklah pemirsa, lampu sudah saya matikan dan saya akan mencoba berinteraksi dengan makhluk astral yang ada di sini.
Saya akan mencoba melakukan interaksi dengan makhluk astral yang ada di sini, karena saya sendiri belum tahu makhluk apa yang ada di sini. Dengan pencahayaan ini biasanya identik dengan munculnya sebuah makhluk astral, karena memang sangat mistis sekali dari pencahayaan lilin ini. Dengan pencahayaan lilin ini saya akan memuat misteri yang ada di makam Mbah Kasidu ini. Para makhluk astral yang ada di sini kalau mau menampakkan, tampakkanlah wujudmu, biarkanlah pemirsa yang ada di rumah dimanapun berada bisa mengetahui tentang adanya makhluk wujud yang sebenarnya yang ada di sini. Sengaja saya mematikan lampu kameranya dan saya tidak menyalakan lampu senter ini. Dengan pencahayaan ini mudah-mudahan makhluk astral bisa muncul di kamera kita. Makam ini letaknya ada di tengah persawahan dan di Desa Kedok. Namun sampai saat ini biodata dari Mbah Kasidu ini belum ada yang mengetahui kapan meninggalnya, tanggal berapa, di tahun berapa. Namun makam ini ada, diketahui sejak zaman Belanda sudah ada menurut narasumber yang saya temui. Hadirlah makhluk astral yang ada di sini, di makam ini. Beri tanda dengan kedatanganmu berupa apapun. Beri tanda dengan suara ataupun wujudmu yang sebenarnya. Dan saya sudah merasakan interaksi di tubuh saya. Saya sudah mulai merinding semua. Namun kayaknya belum wujud yang sebenarnya. Kalau saya melihat ada di belakang saya cuma berharap bisa wujud aslinya berbentuk perempuan ataupun laki-laki, berbentuk anak kecil ataupun orang dewasa ataupun juga orang tua. Hadirlah. Saya sudah merasakan merinding. Kalau saya melihat ada di sini, yang saya lihat ada sosok makhluk hitam, dan saya sudah merasakan merinding semua. Wujudkan, hadirlah, wujudlah di kamera kita, agar pemirsa di rumah bisa melihat wujudmu yang sebenarnya. Saya sudah mendengarkan suara-suara entah apa.
Saya sudah merasakan mual, saya sudah merasakan merinding. Tunjukkan, wujudlah, beri tanda dengan suara ataupun apapun jika memang kamu ada di sini. Hadirlah, hadirlah. Apapun bentukmu, apapun wujudmu. Saya sudah melakukan sesuatu. Saya akan coba menyalakan lampunya. Baiklah pemirsa, sekiranya penelusuran di malam hari ini, tepatnya ada di makam Mbah Kasido ini, kita akhiri sampai di sini dulu. Dan saya mohon maaf karena saya tidak bisa menguak biodata dari Mbah Kasido ini. Kapan beliaunya meninggal dan tanggal berapa, tahun berapa, itu belum diketahui oleh warga sekitar. Namun yang jelas Mbah Kasido adalah leluhur yang pernah babat alas di Desa Kedo ini, yang letaknya ada di Kecamatan Turen. Oke pemirsa, sekiranya penelusuran di malam hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Jika ada salah dan kata dan ada tokoh nama yang sama, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya kita akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.